Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di siang ini kita akan lanjutkan pada Ad-Darsus-Tsani, pelajaran yang kedua. Kita membahas Al-Kahfi fi ilmi sorfi, yaitu Al-Kahfi fi ilmi sorfi pada jilid yang ketiga. Pembahasan seputar masalah i'lal. Ada yang ingin dikoreksi atau yang ingin saya koreksi dari pertemuan sebelumnya. Itu pada halaman yang ke-23, itu pembahasan seputar masalah jawazul idgham. Kemarin ada yang terlewat, di mana diterangkan di dalam kitab tersebut itu yazuzu al-idgham, dibolehkan untuk idgham, yaitu masukkan huruf, satu huruf ke huruf yang lain pada jenisnya, di mana kemudian keduanya menjadi satu huruf atau huruf yang satu yang ditasdid gitu. Itu pada halaman yang ke-23. Boleh idgham itu pada yang berikut ini. Ini pada bagian yang kedua, yaitu fil amril mufradi, pada fil amr yang mufrad. Maksudnya mufrad itu adalah fa'ilnya, seperti rudda kemudian urdud. Ini idza kana ainuhu wa lamuhu ya'ani wa harakatu saniyati minhuma lazimah mislu hayya, itu dari hayyya, yaitu tatkala keberadaan dari ainnya, maksudnya ain fi'ilnya, dan lam daripada fi'ilnya, ain dan lamnya, itu adalah dua ya. Nah, artinya keduanya itu sama-sama ya gitu. Dan harokat yang kedua itu harokatu saniyah, harokat yang kedua dari keduanya itu lazimah, tetap gitu loh ya. Seperti pada lafadz hayya itu dari hayya, diberlakukan padanya itu idgham menjadi hayya gitu. Ini koreksi. Juga pernah ada pertanyaan, tapi itu sebenarnya dalam masalah, saya agak lupa ya, apakah dalam pelajaran nahwu atau pelajaran shorof, yaitu tentang pertanyaan bunaya. Itu bentuk tasghir. Banin itu dia termasuk yang dikategorikan ya seperti apa, jamak mudzakkar salim. Kalau kemarin saya ingat di dalam penyampaian itu itu musana ya. Jadi yang benarnya ini jamak gitu. Hanya saja banin tersebut kemudian ditasghir gitu. Ya, karena bertemu dengan ya mutakalim kemudian menjadi bunayya. Ini koreksi gitu. Mumpung saya pas ingat ya. Karena beberapa waktu setelah kemudian menyampaikan, saya ingat kalau ada hal yang perlu untuk dikoreksi. Ya, sehingga bagi teman-teman di RBI Syiar Sunnah yang kemarin hadir, hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir, atau yang tidak hadir hendaknya melihat ini gitu, atau menengok perkara ini sebagai sebuah koreksi gitu. Kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab ini setelah kemarin ya, kita sudah sampai pada qawaid ya, i'lalnya juga sudah. Coba saya lihat ada mumtani juga sudah.
Sekarang kita menginjak di halaman yang ke 27 ya. 27. Atau mungkin kalau ada kekeliruan dari teman-teman RBC Sunnah bisa menulis pesan jadi ya, siapa tahu saya keliru gitu loh. Maksudnya keliru halamannya ini loh, mana yang dimulai. Karena saya tidak mengecek rekaman yang kemarin. Kita akan bahas tentang al-amsilatu al-i'laliyah. Ini contoh-contoh di dalam pengilalan yang ya, dalam masalah mengilal. Contoh-contohnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah farro. Ini asluhu faroro, di atas wayan fa'ala. Sukinati ra'u al-ula bihat fil harokati li ajli syartil idgham fasara farro. Aslinya dari faroro itu di atas wayan fa'ala. Jadi mauzunnya faroro, wazannya adalah fa'ala. Disukun roknya, rok yang pertama maksudnya, dengan dihilangkannya harokat, yaitu pada rok yang pertama harokat fathah itu dihilangkan harokatnya. Dikarenakan untuk tujuan penghilang syarat di dalam mengidgham. Nah, syarat untuk mengidgham di situ mesti dihilangkan harokat, kemudian dijadikan padanya sukun sehingga bisa menyatu dengan huruf setelahnya. Fasara farro, maka jadilah kemudian farro, roknya disukun. Tsumma udghimati ra'ul ula fi tsaniyah lil mujanasah fasara farro. Kemudian diidgham ro yang pertama yang sudah bersukun tadi itu kepada yang kedua, karena sejenis itu, adanya kesejenisan ya. Jadilah kemudian farro. Jenis itu ya sama hurufnya. Artinya kalau sama hurufnya tidak perlu dibahas, itu sifatnya sama, kemudian makhrajnya sama, tidak perlu dibahas itu. Beda kalau pembahasan misalnya mutaqaribain, itu nanti ada pembahasan gitu. Tapi di sini adalah mujanasah. Kemudian yang kedua adalah yafiru. Yafiru itu asluhu adalah yafriru, di atas wayan yaf'ilu. Ya, di atas wayan yaf'ilu. Ya. Sukinati ra'ul ula binaklil harakah ila ma qablaha asakin. Disukun ro yang pertama dengan dipindahkan harokat tersebut kepada yang sebelumnya. Ya, artinya sebelum ro-nya itu yang dia bersukun, pada fa-nya kan bersukun. Ya, dalam kurung itu ada penjelasan ya. Nukilat harokatur ro, ya, ra'ul ula, nukilat harokatur ra'il ula ila ma qablaha. Jadi dipindahkan harokat ro yang pertama kepada huruf yang sebelumnya. Yang huruf sebelumnya itu adalah fa. Ya, fa. Yang dia bersukun gitu loh. Li ajli syartil idgham. Dikarenakan syarat atau dikarenakan untuk tujuan syarat pengidghaman gitu. Untuk kemudian dimasukkan pada huruf setelahnya gitu. Jadilah kemudian ya, dari yafriru itu menjadi yafir. Yafir. Di situ ada ya, hal yang istilahnya ya, roknya kan jadi kemudian bersukun kan, kan harokatnya dipindahkan kepada yang sebelumnya. Di situ ada penyebutan yafrir, itu belum dirubah gitu. Jadilah yafrir menjadi yafir gitu. Yafiru, yafir. Rok yang pertama disukun, kemudian rok yang kedua kan memang dia domah gitu loh. Ya, karena dia belum kena amil gitu. Karena memang ini pembahasan sorof gitu. Kita tidak bicara tentang masalah nahwu gitu. Kemudian summa udgimat
ar-ra'ul ula fi tsaniyah. Kemudian dileburkan ro yang pertama itu pada yang kedua. Yang ro pertama tadi sudah menjadi sukun gitu. Ro yang kedua masih dalam posisi seperti semula, yaitu di dhamah karena marfu gitu. Maka fasara yafirru. Ya. Wa kadza ila akhirih. Dan seperti inilah berlaku sampai pada mauzun yang selainnya, yang tercabangkan dari ini gitu loh. Maksudnya wazan secara lugawi gitu loh. Mauzun lugawinya itu sampai akhirnya seperti ini gitu loh. Ya, berlaku kecuali ila yafrirna. Ya, ya, kalau ketemu di situ kalian lihat ila yafrina wa tafrirna. Ya. Fala yajuzu fihi ma al-idghamu li sukunil harfi tsani. Maka tidak boleh pada keduanya, pada yafrirna dan tafrirna, itu untuk diidgham, untuk dileburkan tidak boleh. Dikarenakan sukunya huruf yang kedua. Ya. Huruf yang kedua itu sukun karena bertemu dengan dhamir gitu loh. Itu dhamir nun niswah. Ya, bertemu dengan dhamir nun niswah. Wallahu taala alam. Sehingga antara ro yang asalnya tasdid gitu, asalnya itu kemudian digabung di tasdid, itu mesti ditafkik, dibuka lagi gitu. Dipecah lagi gitu. Ya. Wa hakada. Ya. Ini cukup jelas masalah ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah faron. Ya. Itu faron. Asluhu faron di atas wayan fa'lan. Udghimati ra'ul ula fi tsaniyah lil mujanasah fasara faron. Wa kadza ila akhirih. Asalnya itu dari faron di atas wayan dari fa'lan, itu masdar ya. Dileburkan ro yang pertama itu pada ro yang kedua karena kesamaan jenis ya. Jadilah kemudian faron. Maka seperti itu pula lah berlaku sampai akhir bagian dari mauzun ini sesuai dengan wazannya. Ya. Wa kata. Kemudian farun itu aslu dari asalnya dari farirun di atas wayan fa'ilun. Sukinati ra'ul ula bihadfil harakati li ajli syartil idgham fasara farun. Tsumma udghimati ra'ul ula fi tsaniyah fasara farun. Farun. Itu hanya beda tulisan, bunyinya sama sebenarnya. Asalnya dari farirun di atas wayan fa'ilun. Disukun ro yang pertama dengan dihilangkan harokatnya karena tujuan untuk syarat di dalam meleburkan atau idgham. Jadilah kemudian menjadi farun. Ro-nya itu yang satu sukun, yang satu dhomatain. Kemudian diidghamkan ro yang pertama itu pada yang kedua, jadi yang menjadi farun. Hanya ditasdid gitu loh. Bunyinya sama dari yang dari perpindahan dari pertama, kedua, ketiga, dari pertama ke kedua. Ini kedua dengan ketiga itu sama gitu secara bunyi, hanya tulisannya beda gitu. Wah kata. Kemudian yang selanjutnya ya. Atau ini sudah jam berapa ini? Karena pelajaran sorof ini tidak lama ya, sebentar saja. Ya. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala satu lagi yaitu tentang firrah. Ini sebenarnya ada beberapa macam bacaannya tentang masalah ini. Karena ada ini kan dari ifrir kan.
bisa dibaca Firo Firu, kemudian Firi gitu loh. Ya, boleh seperti Firu pun boleh sebenarnya. Cuma ini bacaan yang kurang dikenal gitu. Firi juga kurang begitu dikenal. Karena kita tahu sakal yang paling fasih itu adalah sakal pertengahan, yaitu fathah gitu. Makanya kalau dalam bacaan itu misalnya seorang dia nggak bisa baca dari fi'il mudhoreknya pada wazan mudhoreknya, mauzunnya itu mau dibaca dengan wazan yaf'alu, yaf'ilu, atau yaf'ulu, dia baca yaf'alu itu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah kalau misalnya mau dibaca seperti itu. Tapi ini adalah tidak dianjurkan seperti ini karena itu apa istilahnya ya, kadang di telinga juga kurang pas gitu, agak aneh sedikit gitu loh ya. Dan lahjah seperti itu dimaklumi dalam bahasa kita itu juga ada gitu, antara lahjahnya orang Jawa dalam bahasa Indonesia dengan Melayu dengan orang Indonesia Timur itu ada sedikit perbedaan ya. Kalau kita misalnya bertanya apakah kamu sudah makan, biasanya kita akan tanya sudah makan kamu? Ya, kadang ada orang yang mengatakan makankah sudah kamu? Ya, atau makankah kamu? Atau gimana ya? Yang semisal itulah. Kadang kita dengar pada sebagian lahjah ya, ada sebagian pengucapan sehingga kita bisa menandai oh ini orang dari sana, orang dari sini, sana. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kita akan bahas kemudian ya, fira itu aslu dari ifrir gitu, dia wayan di atas wayan if'il gitu, ini fi'il amr gitu. Nukilat harakatur ra'ul ula ila ma qablaha li ajli syartil idgham aw lidaf istiqal fasara ifrir atau ifir gitu kan, bukan ifir ya. Itu kalau tulisannya masih ifrir, harusnya ifir. Dipindahkan harokat ro yang pertama kepada yang sebelumnya, yaitu pada huruf fa tersebut, untuk tujuan pensyaratan atau untuk menolak beratnya atau untuk menghalangi beratnya pengucapan. Jadilah kemudian menjadi ifir. Maka faltaqa sakinani, ini ada di dalam cetakan kitab ini ataupun buku ini, itu yang benar bukan ifrir ya, tapi ifir gitu. Artinya di situ ro yang pertama dan ro yang kedua sama-sama disukun karena apa? Harokat dari ro-nya itu sudah dipindah pada fa-nya gitu. Maka bertemu padanya dua sukun, yaitu wahuma ar-ro'ani, keduanya adalah dua ro. Fahurikatir ra utsaniyatu daf'an liltiqa'i sakinaini, maka diberi harokat pada ro yang kedua untuk menghalangi bertemunya dua sukun, ima bil kasri, entah kemudian dengan kasroh, li'anal harfa sakin idza hurika bil kasri, dikarenakan huruf yang bersukun itu apabila diharokati maka diharokati dengan kasrah. Karena urutan di dalam sakal itu kan kita tahu yang pertama dhammah, yang kedua fathah, yang ketiga adalah kasrah. Sehingga kalau urutan dalam sakal seperti itu yang paling dekat sukun itu ya dia kasrah gitu loh. Makanya dikatakan bil kasri. Atau bil fathati, atau dengan fathah. Li'annaha akhaful harakah, karena fathah ini adalah harokat yang paling ringan dari sisi jaufiyahnya gitu kan, ini huruf termasuk fathah itu nanti muncul huruf jaufiyah ya. Itu paling ringan. Seorang mengatakan i itu dari sisi makhraj gitu, jaufiyah i itu mulut kita sedikit agak meringis gitu. Kalau u itu harus mencucu gitu. Tapi kalau a karena fathah itu kalau kemudian dibesarkan itu akan menjadi a gitu
atau dikenyangkan musabba itu akan menjadi a gitu. Atau menjadi alif gitu loh. Menjadi alif gitu loh. Menjadi wawu, kalau kemudian kasroh menjadi ya gitu loh. Maka di situ adalah yang paling ringan gitu loh. Ya, paling ringan. Dan kita tahu takhfiful lisan, penringanan lisan itu ada di dalam ilmu shorof gitu loh. Jadi kepentingan meringankan lisan itu. Dan itu juga menjadikan lisan itu mudah fasih gitu loh. Kalau kemudian ringan itu diucapkan mudah. Beda kalau kemudian belibet gitu loh. Di dalam pengucapannya itu belibet gitu loh. Itu niscaya akan banyak terjadi namanya lahan gitu loh. Kesalahan pengucapan. Makanya mengungkapkan apa yang ada dalam hati dengan bahasa kita, dengan bahasa lisan itu di apa istilahnya dicari yang termudah gitu loh. Yang termudah. Bukan pakai bahasa yang belibet gitu. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kemudahan itu sendiri adalah termasuk dari bentuk kefasihan gitu. Artinya kemudahan di dalam pengucapan itu juga memudahkan untuk fasih, sebagaimana makna kalau dalam bahasa Arab itu nahwu itu araba yu'ribu i'raban itu afsaha yufsihu ifsahan. Hakada. Ya. Naam. Saya mana tadi? Jadilah kemudian menjadi ifirro. Ini masih ifriro gitu ya. Padahal sudah dipindahkan sakalnya. Ini menjadi ifirro. Ro yang pertama disukun, ro yang kedua itu sudah di fathah atau ifiri kan gitu. Ya. Kemudian di idghamkan thumma udghimati ra'ul ula fi tsaniyah lil mujanasah fasara ifirro au ifiri. Kemudian dileburkan ro yang pertama pada yang kedua karena adanya kesejenisan. Jadilah kemudian ifirro ataupun ifiri. Kemudian hudifat summa hudifat hamzatul wasli li adamil istiyaji ilaiha fasara firra. Kemudian dihilangkan hamzah wasolnya karena hamzah wasol itu didatangkan agar supaya didatangkan pada saat kemudian huruf pertama itu disukun agar supaya kata tersebut atau kalimah tersebut atau lafaz tersebut bisa dibaca gitu. Tatkala tidak ada kebutuhan maka dikembalikan, dihilangkan gitu sebagaimana asalnya sehingga menjadi firo. Dan itu berlaku ila akhirihi mustaqun min mudhari'ihi al-mukhattab. Dan itu berlaku sampai kepada mauzun yang lainnya yang terpecahkan atau yang dipecahkan, yang dipecah maksudnya dari mudhoreknya. Kenapa dikatakan dari mudhoreknya? Karena fil amr itu pecahan dari fil mudhorek. Ya, dia mustaq darinya. Walaupun kemudian dia mabni gitu loh. Fil amr itu. Wa hakada. Mudhoreknya mukhatab wa huwa tafiru, tafirani, tafiruna, ya, tafirina, tafirani, tafrirna. Ya. Kemudian udhifatit ta'u min awalihi. Ya. Tsumma zidat hamzatu al-wasli maksurati fi jam'il muannatsi salim lisukuni al-fa'i ba'da harfi ta fasara firru, firrani, firruna, firrina, firrani, ifrirna. Nah, kemudian di situ dihilangkan pada taknya dari bentuk fi'il mudhoreknya, gitu. Dihilangkan tak pada awalnya. Kemudian ditambahkan hamzah wasol yang dikasroh pada jamak muannats salim. Kenapa? Karena sukunnya fa. Ya, sukunnya fa. Ya. Setelah daripada huruf ta. Jadilah kemudian firru. Nanti dulu ini. Ya, firro itu bukan firro. Oh iya dari anu ya.
firru, jadilah kemudian taknya hilang menjadi firru, firroni kan dari tafiru kan gitu, tafiru menjadi firroni, kemudian firruna, firina, firroni, ifrirna. Kemudian summa juzimal mufradul mudzakkaru bil fathi. Ya. Kemudian dimabnikan di atas jazmnya yang mufrad mudzakkar dengan fathi. Dan dimabnikan di atas jazmnya yang tersisa dengan menghilangkan nonnya, ya, nonnya tersebut, kecuali yang terakhir, ya, sehingga jadilah kemudian menjadi firra, firru, firri, ya, kemudian firra, kemudian ifrirna. Nah, seperti itu, ya, cukup jelas ya masalah ini. Yang jelas tatkala kemudian kita tahu mauzunnya di dalam fi'il mudhari' pada saat kemudian ditasrifkan secara lughawi, baru kemudian diberlakukan seperti ini, maka kemudian berlaku dari pentasrifan di dalam fi'il amrnya. Wallahu ta'ala alam. Besok kita lanjutkan ya pembahasan dari kitab ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Intaha.